Iya. Biasanya kalau udah ada sesajen begini videonya bakalan panjang nih. Bakalan butuh kopi sama sebat dulu nih ya. By the way, sedikit curhat. Jadi kalau kemarin gue nggak upload video karena ya gue lagi banyak pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan. Jadinya gue nggak upload video. Nah, gue mau sekarang coba siapin dulu sebat sama kopi karena video ini bakalan panjang karena kita bakalan mainan tebak-tebakan pelaku nih. Maka dari itu sediainlah kopi sama sebat-sebat gini supaya relax, supaya lo bisa nebak pelakunya dengan benar. Oke, kita mulai ya. Jadi ada seorang wanita yang kedatangan badut pada saat hari ulang tahunnya. Badutnya ini datang membawa balon merah, satu kado, dan juga sepucuk surat gitu untuk diberikan kepada sang wanita. Wanitanya ini tidak curiga dong karena bisa jadi ini adalah hadiah dari suaminya, dari teman kerjanya, atau bahkan dari keluarga jauhnya. Sayangnya pada saat ingin memberikan hadiahnya, sang badut malah menembak mati sang wanita. Dan seperti biasa di akhir video gue mau lo coba tebak siapa identitas asli dari pelaku alias badut pembawa maut ini. Begini ceritanya. Pada bulan Januari tahun 1990, ada sebuah keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri dan anaknya yang tinggal di sebuah kawasan real estate mewah yang ada di kota Florida, Amerika Serikat. Mereka adalah Michael, sang suami, Marlene, sang istri, dan anak sematawayangnya yang bernama Joseph Joe. Diketahui keluarganya ini merupakan keluarga yang terbilang sangat tajir karena sehari-harinya mereka bekerja sebagai juragan properti dan juga pemilik dealer mobil bekas terbesar di kotanya. Bayangin aja, saking tajirnya, luas tanah rumah mereka itu mencapai 1.500 meter persegi dengan 5 kamar tidur mewah, 2 kolam renang besar, dan mempunyai garasi pesawat. Bayangin, bukan garasi mobil lagi, tapi garasi pesawat ada di rumahnya. Besok-besok gue jualan mobil bekas aja kali ya. Anyway, pada hari itu mereka sekeluarga lagi mengadakan acara barbekyuan di halaman belakang rumahnya untuk merayakan 18 tahun pernikahannya Michael dan Marlene. Saat itu cukup banyak nih orang dekat yang hadir di acara ini karena mereka berdua mengundang beberapa kerabat kerja, karyawan, keluarga, bahkan juga tetangga. Semuanya tampak indah. Namun di hadapan para tamu undangan, matanya Marlene itu agak sedikit berkaca-kaca, kayak berusaha ingin menahan nangis karena terharu. Marlene sempat mengenang masa-masa sulit dalam kehidupannya sebelum bertemu dengan suaminya, Michael. Jadi pada tahun 1970-an, kehidupannya Marlene pada masa itu terbilang penuh dengan perjuangan. Pada saat masih berusia 16 tahun, Marlene yang masih sekolah tiba-tiba aja hamil dan mau gak mau mesti menikah dengan pacarnya yang bernama John Arens. Sayangnya gak lama setelah Marlene melahirkan anaknya yang bernama Joseph, John, sang ayah atau suami ya, diketahui mendadak meninggal dunia karena sakit keras. Nah, pada masa ini ya, Marlene benar-benar struggle banget karena dia mesti membesarkan Joseph, mesti melanjutkan sekolah, dan juga mesti bekerja sampingan. Keluarganya Marlene waktu itu emang membantu tuh ya Marlene dan juga anaknya. Tapi tetap aja, namanya juga kehidupan, ada masanya seseorang itu mesti di bawah dulu, walau-walau udah dibantu atau udah berusaha sebisa mungkin. Sampai pada tahun 1972, Marlene ketemu dengan Michael. Mereka kenalan, mereka pacaran, dan singkat cerita, mereka menikah. Di awal masa pernikahan, Marlene kayak menuntut kalau dia tuh nggak mau punya anak lagi, dan Michael harus menjadi sosok ayah untuk Joseph. Michael setuju dengan hal ini dan bener banget Michael berusaha tuh menjadi sosok ayah yang baik sampai-sampai Joseph menganggap Michael sebagai ayahnya. Nah, walaupun pada masa itu Marlene mempunyai keluarga yang utuh dari segi ekonomi, mereka masih berjuang. Diketahui ya, Marlene itu mesti bekerja keras di bidang properti, di mana dia mesti sewa rumah, tanah, dan juga toko. Di lain sisi, Michael juga bekerja keras di bidang jual beli mobil bekas. Nantinya uang yang mereka
berdua dapatkan itu mereka tabung karena mereka mempunyai tujuan, yaitu ingin punya rumah satu aja yang kecil dulu. Dan surprise usaha mereka berdua semakin lama semakin maju nih, sampai-sampai mereka mempekerjakan banyak karyawan. Dan dikarenakan juga Michael dan Marlene adalah pasangan suami istri pekerja keras dan juga kompak, tabungan mereka itu terus meningkat sampai-sampai yang tadinya cuma punya satu rumah kecil sekarang menjadi juragan yang punya rumah yang besar banget, sampai-sampai ada garasi pesawatnya. Nah, pada saat lagi asik melamun atau flashback tentang kehidupannya, Marlene yang masih berdiri di antara kerumunan tamu pesta barbekyuan ini ya, tiba-tiba aja dicolek keras gitu sama seseorang. Pas Marlene nengok, ternyata yang baru aja mencolek dia adalah ibu mertuanya yang kita sebut saja sebagai Ibu Fulana. Ibu Fulana langsung kayak menarik Marlene gitu menjauh dari kerumunan pesta barbeque dengan tujuan ngobrol berdua dengan serius. Dalam obrolan ini Ibu Fulana kayak diam-diam nunjuk sambil juga bisik-bisik, "Aku mau kamu hati-hati sama wanita itu." Marlene nengok dong ke orang yang ditunjuk sama Ibu Fulana, dan ternyata orang yang ditunjuk ini adalah seorang wanita bernama Sheila Kin. Sheila Kin diketahui adalah salah satu orang yang paling dipercaya oleh Michael dan juga Marlene karena dia semacam CEO di tempat bisnisnya Michael dan Marlene. Ibu Fulana sambil bisik-bisik ya menambahkan, "Lihat deh, Sheila itu masih muda, cantik pula. Bisa aja kan dia tuh menggoda Michael, atau malah Michael yang menggoda Sheila. Pokoknya kamu mesti hati-hati." Marlene agak tersenyum dan tertawa gitu mendengar tuduhan dari Ibu Fulana yang rada ngaco. Michael diketahui dikenal sebagai pria yang emang agak sedikit penggoda, tapi namanya juga orang yang bekerja di bidang jual beli mobil bekas ya, udah kayak job desk-nya untuk agak sedikit menggoda. Marlene paham betul karena kalau Michael sebagai seorang sales tidak menggoda pembeli, ya dia nggak jualan dong. Dan dikarenakan tidak ada bukti kalau Michael dan Sheila selama ini berselingkuh, Marlene sambil menjawab dengan nada yang bercanda bilang, "Bu, dibandingkan Sheila, aku lebih takut sama pria di sampingnya dia. Soalnya dia punya pistol." Ibu Fulana melihat dong ke pria di sampingnya Sheila, dan ternyata pria di sampingnya itu adalah suaminya Sheila yang bernama Richard. Richard diketahui juga merupakan salah satu orang yang paling dipercaya oleh Michael dan Marlene karena dia semacam repoman di tempat bisnisnya Michael dan Marlene. Buat yang belum tahu, repoman adalah istilah untuk seseorang yang bertugas untuk mengambil kembali barang, mobil, atau properti dari orang yang nunggak bayarnya. Kalau gua translate ke bahasa Indonesia ya, Richard itu bisa dibilang bekerja sebagai matel atau mata elang. Nah, Richard emang sebenarnya punya pistol yang dia milikin secara ilegal karena tugasnya dia adalah mengintimidasi orang-orang yang nunggak cicilan mobil atau bayar uang sewa properti. Pas Ibu Fulana memperhatikan lebih detail lagi, penampakannya Richard itu emang agak sedikit menakutkan nih. Perawakan wajahnya tuh kayak pria yang sangar, jutek, badannya besar, terus juga pakai jaket kulit, celana kargo yang juga di sabuknya itu ada semacam tempat pistol dan juga sepatu boot militer. Pokoknya penampakannya tuh kayak wah, preman bengis banget lah. Walaupun begitu, Marlene membantah ke Ibu Fulana kalau kita semua nggak perlu beneran takut kok sama Richard. Dia sebenarnya berhati baik, bekerja rajin dan profesional, dan hanya penampilan dia aja yang kayak orang jahat karena ya dia bekerja sebagai matel. Nah, pas Marlene dan Ibu Fulana lagi ngobrol, tiba-tiba aja Michael itu muncul dan ikutan nimbrung. Awalnya Michael kayak nanya, "Lagi pada ngobrolin apa nih ya?" Dan Marlene langsung menjawab tuh, "Ah, biasalah ya, obrolan ibu-ibu nih." Michael ketawa dong sambil merangkul Marlene istrinya dan bilang, "Wah, pesta kali ini meriah ya. Dan kayaknya kita mesti mengadakan pesta yang lebih meriah lagi karena kamu sebentar lagi ulang tahun sayang." Marlene ikutan ketawa juga karena dia excited karena di setiap hari ulang tahunnya itu selalu aja disurprisein sama Michael. Yang Marlene tidak sadarin adalah surprise dia untuk tahun tersebut itu bener-bener jauh dari ekspektasinya.
Pada bulan Mei tahun 1990, Marlene dan Michael untuk yang kedua kalinya mengadakan pesta barbekyuan di rumahnya. Pesta kali ini diadakan lebih meriah lagi karena untuk merayakan hari ulang tahunnya Marlene yang ke-40 tahun. Nah, seperti tahun-tahun sebelumnya, Michael pada hari itu memberikan hadiah kejutan untuk Marlene. Tahun ini, Michael menghadiahkan Marlene sebuah mobil sport mewah bernama Candy Apple Red Firebird yang lagi hype banget pada zaman itu. Sampai pada tanggal 26 Mei tahun 1990 sekitaran jam 11 siang, Marlene waktu itu lagi memasak di dapurnya, lagi membuat cemilan untuk Joseph ya, untuk anaknya dan kedua temannya yang kebetulan lagi menginap. Pada hari itu di rumah cuma ada 4 orang aja, yaitu Marlene, Joseph dan kedua orang temannya, karena Michael diketahuin lagi nonton balap kuda sama teman-temannya di kota Miami, Amerika Serikat. Nah, pas selesai memberikan cemilan ke anak-anak, Marlene gabut nih dan kepikiran, jalan-jalan menggunakan mobil baru. Tapi pas dia lagi siap-siap, tiba-tiba aja dia mendengar suara bel dari pintu depan. Marlene tahu nih kalau anak-anak itu nggak mau bukain pintu depan karena lagi pada asik bermain game di depan TV. Jadinya Marlene yang jalan ke pintu depan untuk bukain. Pas Marlene buka pintu, dia langsung kaget tapi juga excited banget karena ternyata yang mengetok pintu ini adalah seorang badut. Badutnya itu penampakannya memakai baju putih, wignya juga keriting kribo berwarna merah, terus juga ada makeup badutnya yang putih yang medok banget, terus juga ada hidung merah, ya ala-ala badut gitulah ya. Selain itu, badutnya kayak membawa satu kotak kado dan balon ya berbentuk hati berwarna merah. Marlene heboh banget ya mendapati surprise berupa badut yang membawa kado dan balon karena dia sendiri dari kecil itu emang suka dengan badut. Pas lagi heboh ini juga, Joseph dan teman-temannya itu kayak nengok gitu dari sofa mereka, kayak melihat ke arah badutnya. Mereka yang melihat Marlene heboh dan kegirangan ini juga ikutan ketawa, seneng juga dong, ikutan bahagia lah. Dan gak lama kemudian lanjut lagi fokus bermain game di depan TV. Nah, badut ini lalu memberikan kado yang di atasnya ada sepucuk surat gitu. Marlene yang excited banget menerima kado ini dan membuka tuh sepucuk suratnya. Ternyata suratnya itu tertulis sebuah kalimat, "Kamu yang terbaik." Marlene langsung meleleh dong membaca sepucuk surat ini ya, berpikiran kalau mungkin ini adalah salah satu surprise lanjutan dari suaminya, dari Michael. Sayangnya, selesai membaca sepucuk surat ini, sang badut itu mengeluarkan pistol dari belakangnya, mengarahkannya ke kepala Marlene, dan Joseph dan teman-temannya pada kaget dong mendengar suara tembakan pistol ini. Mereka semua langsung lari ke pintu depan dan melihat kalau Marlene sekarang udah terkapar di lantai dengan luka tembak di kepalanya. Joseph itu langsung memeluk dan menggendong Marlene sambil berusaha membangunkannya. Tapi seperti yang kita tahu, luka tembak di kepala itu lebih sering berakibat fatal. Sementara itu, salah satu temannya Joseph itu ada yang langsung tuh menelpon 911. Temannya Joseph yang satu lagi berusaha langsung keluar rumah dan berusaha untuk mengejar badut yang kelihatan lagi lari. Temannya Joseph ini lari sprint kenceng banget, tapi sayangnya sang badut itu langsung masuk ke mobil sedan berwarna putih yang terparkir agak jauh dan kabur begitu aja. Gak lama kemudian ambulans datang menjemput Marlene dan langsung melarikannya ke rumah sakit. Selain itu juga pihak kepolisian udah berkumpul nih di rumahnya Marlene siap untuk bertugas. Pas ini detektif yang menangani kasusnya penembakannya Marlene itu bernama Detektif Harrison. Begitu sampai, Detektif Harrison itu langsung mengolah TKP, yaitu pintu depan rumahnya Marlene. Nah, pas lagi menyisir TKP, Detektif Harrison itu agak sedikit takjub karena petunjuk yang didapat itu sedikit banget. Waktu itu dia hanya menemukan sedikit bercak darah dari Marlene di lantai dan juga balon berbentuk hati berwarna merah. Gak ada tuh bekas dari peluru tembakan, senjata, atau bahkan juga jejak dari pelaku. Menurut Detektif Harrison ya, pelaku ini bisa jadi adalah seorang profesional yang udah biasa melakukan tindakan kejahatan. Ya udah deh, Detektif Harrison langsung menginterview orang pertama yang ada di TKP, yaitu Joseph beserta dengan dua orang temannya. Nah, mereka bertiga memberikan kesaksian yang kurang lebih sama ya. Mereka semua lagi duduk di depan TV bermain game, melihat kedatangan badut, dan gak lama setelah mereka menengok, itu mereka mendengar suara satu tembakan. Detektif Harrison coba gali lebih dalam lagi nih dengan bertanya,
Kira-kira kamu bisa nggak deskripsikan lebih detail lagi penampakan dari badutnya ini? Joseph dan teman-temannya lagi-lagi memberikan kesaksian yang kurang lebihnya sama. Besar kemungkinan pelakunya adalah pria berbadan besar yang menggunakan kostum badut berwarna putih, menggunakan wig kribo berwarna merah terang, dan make up medok berwarna merah putih. Walaupun begitu, ada satu petunjuk penting yang Joseph utarakan yang sekiranya menarik. Walaupun pelakunya menggunakan kostum badut lengkap dari rambut sampai kaki, ternyata sang badut itu tidak menggunakan sepatu badut. Joseph dan teman-temannya bilang kalau badutnya itu malah menggunakan sepatu boots militer. Dari sini, Detektif Harrison nggak merasa heran banget karena besar kemungkinan pelaku sengaja nggak memakai sepatu badut karena pelaku tahu kalau pakai sepatu badut ya, dia bakalan kesulitan untuk kabur. Bisa dibilang pelaku emang udah merencanakan aksi penembakannya terhadap Marlin. Ya udah deh, Detektif Harrison itu langsung beralih ke petunjuk selanjutnya, yaitu balon. Pas ini Detektif Harrison itu langsung meminta semua jajaran kepolisian untuk mencari tahu toko yang menjual balon berbentuk hati berwarna merah yang persis ditemukan di TKP. Selain itu juga Detektif Harrison mengeluarkan bolo atau warning atau semacam peringatan gitu untuk mencari mobil sedan berwarna putih yang digunakan pelaku untuk kabur. Besok harinya Detektif Harrison mendapati informasi nih bahwa ketemu nih toko kelontong yang menjual balon hati berwarna merah dan juga menjual kostum badut. Buat Detektif Harrison ini bagaikan jackpot karena bisa jadi sang menjual itu melihat langsung penampakannya pelaku. Sesampainya di toko, Detektif Harrison langsung ketemu tuh sama penjaga toko yang kita sebut saja sebagai Fulano dan Fulani. Detektif Harrison nanya tuh ke Fulano dan Fulani, bisa nggak kalian mendeskripsikan orang yang membeli kostum badut dan balon beberapa hari yang lalu? Pas ini Fulano dan Fulani menjawab, bisa. Tapi ada banyak keanehannya nih. Jadi di malam sebelum peristiwa penembakan Marlin, pada saat Fulano dan Fulani mau menutup tokonya, ada satu orang yang datang lalu memaksa pengen masuk ke dalam toko. Fulano dan Fulani bilang, besok aja lagi datangnya, kita udah mau tutup nih tokonya. Walaupun begitu, orangnya ini bersikeras kalau dia membutuhkan kostum badut malam ini juga. Orangnya ini nggak banyak ngomong, tapi dari gelagatnya itu kayaknya lagi maksa dan juga buru-buru banget. Ya udah deh, Fulano dan Fulani buka lagi tokonya dan menyediakan tuh beberapa pilihan kostum badut untuk orang ini. Orang ini nggak lama langsung mengambil kostum badut, wig kribo merah dan juga make up badut warna merah putih, terus juga sama hidung badut lah. Fulano dan Fulani bilang nggak sekalian beli sepatu badutnya. Orang ini malah langsung mengeluarkan duit cash beberapa ratus dolar, memberikannya ke Fulano dan Fulani, lalu pergi begitu aja. Fulano dan Fulani itu merasa heran karena ini duitnya kebanyakan nih. Mereka belum kasih kembaliannya, tapi orangnya malah udah pergi duluan. Selain itu juga penampilan dari orang yang membeli kostum badut ini juga rada aneh. Kayak orang yang lagi menyamar terus membeli kostum badut. Fulano dan Fulani bilang kalau orangnya itu kayak pakai mantel atau jaket coat besar berwarna hitam, memakai wig juga berwarna pirang menyala, memakai kacamata hitam, memakai topi yang ke bawah banget sampai-sampai mukanya itu kayak ketutupan, nggak kelihatan jelas. Detektif Harrison nanya lebih detail lagi dong, orang ini yang beli ini itu cewek atau cowok? Fulano dan Fulani lalu melihat satu sama lainnya tuh ya, lalu ke arah Detektif Harrison sambil menjawab, teing. Detektif Harrison basa bete nih, tapi bukan karena diteing-teingin terus dari kemarin, enggak. Tapi karena pelakunya benar-benar menutupin jejaknya supaya sama sekali gak ketahuan. Ya udah deh, Detektif Harrison langsung beralih ke orang lain untuk dimintain keterangan dan juga digali petunjuknya. Dan sebagaimana yang lo tahu, kalau ada seorang istri mengalami kekerasan, besar kemungkinan pelakunya adalah suaminya. Pada saat Detektif Harrison memanggil Michael ke kantor polisi untuk dimintain keterangan, dia kelihatannya lelah banget. Dia bercerita bahwa pada saat mendengar berita kalau Marlin ditembak dan kondisinya lagi kritis di rumah sakit,
Michael itu langsung pergi ke airport dan langsung booking pesawat pertama yang terbang ke Florida. Sesamanya di Florida, dia langsung OTW menuju ke rumah sakit dan stay bersama Marlin untuk jagain dia semalam suntuk. Detektif Harrison langsung tanyain dong perihal alibi dan Michael itu menjawab kalau dia tuh lagi di kota Miami, lagi nonton balap kuda bareng sama teman-temannya. Michael juga menyediakan tuh berbagai macam alat bukti, entah itu tiket pesawat, tiket nonton, dan juga kesaksian teman-temannya untuk memperkuat alibinya. Melihat alat bukti ini, Detektif Harrison yakin kalau alibinya Michael itu emang udah kuat banget. Walaupun begitu, masih ada kemungkinan kalau Michael lah pelakunya, dalangnya, karena namanya orang yang tajir melintir ya. Michael bisa aja menyewa pembunuh bayaran untuk menembak Marlin. Ya udah deh, Detektif Harrison mulai menggali lagi nih ya lebih detail mengenai kehidupannya Marlin dan juga pernikahannya. Michael menjawab kalau dari kecil Marlin itu suka banget dengan badut. Semua orang di dekat dia, keluarganya tahu kalau Marlin selalu excited ketika melihat badut. Makanya menurut Michael agak sedikit gila dan personal banget lah kalau Marlin ditembak sama badut sama hal yang dia sukain. Lebih lanjut lagi, Michael bercerita kalau pernikahan mereka terbilang lancar dan normal lah. Terkadang emang ada perdebatan atau cekcok dalam rumah tangga, tapi kebanyakan inti dari permasalahannya palingan perbedaan pendapat, keputusan bisnis, dan sejenisnya. Receh lah ya. Bisa dibilang Michael nggak punya motif nih untuk menembak Marlin. Lalu pertanyaan Detektif Harrison selanjutnya adalah sekiranya ada nggak orang yang mempunyai motif untuk menembak Marlin? Michael terdiam sebentar lalu menjawab, well, ada tapi gak ada sih. Maksudnya Michael adalah mereka berdua kan bekerja di bidang jual sewa mobil bekas dan juga properti nih. Di beberapa momen ada nih klien mereka yang nunggak pembayarannya lama banget sampai-sampai Michael atau Marlin mesti mengutus Richard untuk menggertak kliennya. Beberapa kliennya ada yang lanjut bayar, beberapa kliennya lagi ada yang mengembalikan mobilnya atau bahkan terusir dari kontrakannya. Michael bilang bisa jadi pelakunya adalah klien yang gak suka ketika mobilnya terpaksa diambil kembali atau bahkan terpaksa terusir dari kontrakannya. Walaupun begitu, Michael menambahkan rada gak mungkin atau terlalu nekat lah kalau sampai kliennya itu menembak Marlin cuman perkara mobil atau kontrakan. Ya udah deh, Detektif Harrison meminta tuh list dari kliennya Michael dan Marlin yang sekiranya sakit hati. Sayangnya pada tanggal 28 Mei tahun 1990, sekitaran 2 hari setelah Marlin ditembak, dia dikabarkan meninggal dunia di rumah sakit. Kasusnya Marlin yang tadinya adalah kasus penembakan sekarang resmi naik nih menjadi kasus penghabisan. Dan gara-gara itu juga kasusnya Marlin menjadi viral di masanya karena judulnya aja itu udah menarik media massa nih. Kayak Killer Clown menembak mati pengusaha kaya. Mau nggak mau, Detektif Harrison dan juga jajaran kepolisian ngebut-ngebutan nih memproses investigasi dari kasus penghabisannya Marlin. Detektif Harrison langsung juga mengunjungi satu persatu kliennya Michael dan Marlin yang sekiranya sakit hati. Tapi dari hasil interviewnya semua, mereka sih emang sakit hati ya. Namanya juga mobilnya ditarik atau bahkan diusir dari kontrakan. Tapi gak ada tuh yang sampai nekat untuk menghabisi Marlin. Sampailah pada tanggal 30 Mei tahun 1990, sekitaran 4 hari setelah peristiwa penembakan, salah satu petugas polisi berhasil tuh menemukan mobil sedan putih yang diduga digunakan oleh pelaku. Waktu itu mobilnya ditemukan terparkir di tempat parkiran umum dan ketika Detektif Harrison memeriksa mobil ini, ternyata di dalamnya terdapat banyak serat rambut berwarna merah keriting. Dari sini fix sudah nih kalau mobilnya ini adalah mobil yang digunakan oleh pelaku karena di dalamnya ada rambut atau bekas rambut bulu dari wig yang digunakan oleh badut. Detektif Harrison lalu meminta petugas forensik untuk menyisir lebih detail lagi mobil sedan putih ini dan hasilnya ditemukan nih 2 helai rambut berwarna coklat. Sayangnya pada tahun 1990-an teknologi pemeriksaan DNA untuk digunakan dalam mengolah TKP itu masih sangat terbatas. Bisa dibilang teknologinya masih belum memadai lah. Jadinya Detektif Harrison itu mau nggak mau cuman bisa menyimpan 2 helai rambut ini dan hanya bisa menelusuri jejak dari mobil sedan putih. Dan setelah Detektif Harrison menggali surat-surat dari mobil sedan putih ini, ternyata semua surat-suratnya itu mengarah ke dealer
jual beli sewa mobil bekas milik Michael. Michael pun dipanggil lagi untuk interogasi perihal mobil sedan putih ini. Hasilnya, dari interogasi kedua Michael, dia menjawab kalau dia sama sekali tidak tahu menau soal mobil sedan putih ini. Alasan dia nggak tahu perihal mobil sedan putih ini karena setiap harinya ada puluhan mobil yang keluar masuk di dealer mobilnya Michael. Sekedar mengingatkan lagi ya, dealer mobilnya Michael itu termasuk salah satu dealer paling besar di kota Florida. Jadinya setiap hari itu ada aja puluhan mobil yang ingin dijual, disewa, dibeli, diservis atau diambil lagi oleh dealer mobil ya. Pokoknya keluar masuknya tuh banyak banget. Pembelaannya Michael adalah wajar dong kalau surat-surat dari mobilnya sedan putih ini itu ada kaitannya ke dealer mobilnya Michael karena ya dia salah satu dealer terbesar di kota Florida. Walaupun begitu, Detektif Harrison terus menggali jejak dan juga surat dari mobil sedan putih ini. Dia benar-benar gali banget sampai-sampai Detektif Harrison itu membuka kasus baru perihal dealer mobilnya Michael. Dan ternyata Detektif Harrison menemukan ada banyak aktivitas ilegal yang terjadi di dealer mobilnya Michael. Ya udah deh, pada tanggal 26 Oktober tahun 1990, 5 bulan setelah kematiannya Marlene, Michael ditangkap oleh Detektif Harrison, tapi bukan atas kasus penghabisannya Marlene, melainkan atas kasus tuduhan pemerasan, klaim palsu asuransi, penarikan paksa kendaraan sewaan, pokoknya segala macam kasus yang terjadi di dealer mobilnya Michael. Atas perbuatannya, Michael dihukum 4 tahun penjara. Tapi di dalam kurungan ya, Michael kayak memaki-maki Detektif Harrison yang gak mampu menangkap pelaku penghabisan Marlene, jadinya dia yang dikambing hitamkan. Di sisi lain, Detektif Harrison itu mengalami kegalauan nih karena dia emang berhasil membuktikan dan menangkap pelaku dari kejahatan yang dilakukan oleh Michael, tapi bukan pelaku dari kasus penghabisannya Marlene. Ibarat kata ya, kayak gue nyari maling sapi nih, yang gue tangkep malah maling ayam. Walaupun begitu, walaupun pelaku dari penembakannya Marlene masih belum terungkap, Detektif Harrison masih terus bekerja keras mencari tahu siapa pelakunya. Detektif Harrison berusaha tuh mengaitkan Michael sebagai pelakunya, tapi tetap aja gak ada bukti yang valid yang mengaitkannya. Satu-satunya petunjuk yang Detektif Harrison punya adalah 2 helai rambut coklat yang ditemukan di dalam mobil sedan putih tadi. Cuman dikarenakan teknologi forensik berbasis DNA pada tahun 90-an itu belum memadai, birokrasi panjang, budgetnya belum ada, belum juga diterapkan di seluruh kepolisian. Mau nggak mau kasus penembakannya Marlene berubah menjadi kasus yang belum terpecahkan. Di sisi lain, pada tahun 1994, Michael akhirnya bebas dari penjara. Walaupun dia masuk penjara karena aktivitas ilegal yang dia lakukan di dealer mobilnya, ada aja desas-desus yang masuk ke kupingnya kalau dia adalah pelaku dari penembakannya Marlene. Dan karena desas-desus ini juga, reputasinya Michael itu menjadi hancur. Mau nggak mau, Michael itu memutuskan untuk pindah tempat tinggalnya ke kota Virginia, Amerika Serikat untuk memulai kehidupan baru. Di sana, dia membuka bisnis baru nih, yaitu restoran burger untuk melanjutkan kehidupan. Lalu pada tahun 2002, tepatnya 12 tahun setelah Marlene ditembak mati oleh badut misterius, Michael memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang wanita bernama Debbie. Dan ya udah deh, untuk bertahun-tahun selanjutnya Michael hidup normal aja sampai pada tahun 2013, sekitaran 23 tahun setelah kasus penghabisannya Marlene, kepolisian Florida mendapatkan budget dan juga upgrade teknologi. Dikarenakan hal tersebut, kasus penghabisannya Marlene itu dibuka kembali oleh seorang detektif yang kita sebut saja sebagai Detektif Fulan. Waktu itu Detektif Fulan memeriksa lagi nih data file petunjuk informasi perihal kasusnya Marlene. Dia interview ulang orang-orang yang terlibat, bahkan juga men-stalking Michael yang sudah move on. Nah, pada saat men-stalking Michael, Detektif Fulan sempat diam-diam menginterview salah satu karyawan yang bekerja di restoran burgernya Michael. Dalam interviewnya ini, salah satu karyawan kayak menyebutkan satu petunjuk penting berupa foto yang membuat Detektif Fulan itu tahu siapa sosok sebenarnya dari
badut misterius yang menembak Marlin. Dan supaya lebih konkret lagi, Detektif Fulan langsung mengetes DNA 2 helai rambut coklat yang sempat ditemukan oleh Detektif Harrison di mobil sedan 23 tahun yang lalu. Dari sinilah langsung ketahuan tuh siapa sosok sebenarnya dari badut yang juga pelaku dari penembakannya Marlin. Sekarang pertanyaannya, lo tahu nggak siapa pelakunya? Jadi sebelum gue melanjutkan cerita dan ngasih tahu siapa pelaku dari kasus penghabisannya Marlin, gue mau lo coba tebak dulu siapa pelaku yang sebenarnya. Pada kasus ini calon pelakunya ada 3 nih. Pilihan pertama adalah Michael, suami dari Marlin yang dari awal tertuduh sebagai pelakunya. Pilihan yang kedua adalah Richard, orang kepercayaannya Marlin dan Michael yang bekerja sebagai repoman yang memiliki pistol secara legal. Lalu pilihan yang ketiga adalah Sheila, wanita yang menurut mertuanya Marlin punya potensi sebagai pelakor. Gua kasih lo waktu 5 detik untuk menebak menggunakan insting lo siapa sekiranya pelaku atau dalang dari kasus penghabisan ini. 5 detik dari sekarang, dimulai. Udah, gue mau lo tahan betul jawaban lo karena berdasarkan kesaksian, investigasi, dan juga bukti-bukti, gue bakalan menceritakan sekiranya apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, pada pagi hari di tanggal 26 Mei tahun 1990, pelakunya waktu itu lagi sibuk merias wajahnya. Setelah selesai make up, pelaku lalu menutup rambutnya menggunakan wig keribu merah dan juga hidung badut. Nah, pelaku lalu kayak menggunakan banyak baju atau menempelkan banyak kain gitulah di badannya supaya bentuk badan aslinya jadi tersamarkan. Setelah itu, pelaku menggunakan kostum badut tapi menggunakan sepatu boots supaya tinggi badannya itu juga berubah dan supaya mudah untuk berlari. Lalu persiapan terakhirnya dia adalah membawa balon, pistol kaliber 38 dan juga kado yang ada sepucuk surat bertuliskan "Kamu yang terbaik". Beberapa momen selanjutnya, sekitaran jam 11 siang, pelaku tiba tuh di depan rumahnya Marlin. Dengan gugup dan penuh keyakinan, pelaku turun dari mobil sedan berwarna putih yang dia sewa sambil juga membawa bekalnya. Pelaku yang udah berkostum badut ini lalu mengetok pintu dan menunggu kedatangannya Marlin. Begitu pintunya terbuka, Marlin heboh dan kegirangan karena di hadapan dia sekarang ada badut kesukaannya. Pelaku menyerahkan kado dan begitu Marlin membaca sepucuk surat ini, pelaku langsung mengeluarkan pistol dan menembak persis di kepalanya Marlin. Begitu Marlin terjatuh, pelaku langsung mengambil lagi nih ya bekas longsong peluru yang dia tembakan, lari menuju mobilnya dan kabur. Sekiranya udah agak menjauh, pelaku langsung menelpon ke dealer mobilnya Michael dan bilang kalau dia mau balikin mobil sedan berwarna putih ini. Yang padahal pelaku tidak menyewa mobil sedan putih ini dari dealernya Michael. Pelaku sengaja menelpon dealernya Michael supaya polisi nanti bakalan mengarahkan investigasinya ke Michael. Bisa dibilang pelaku kayak ingin menjebak Michael. Setelah selesai menelpon, pelaku langsung meninggalkan mobil sedan putihnya di parkiran umum dan pergi lagi menggunakan mobil yang udah dia persiapkan sebelumnya. Di dalam mobil yang sekarang, pelaku menghapus make upnya dan bernafas lega karena tahap pertama dari rencana besarnya itu telah selesai. Sekarang masuk nih ke tahap kedua, yaitu menceraikan suaminya. Buat lo yang belum notice, pelaku dari kasus penghabisannya Marlin adalah Sheila, CEO dari bisnisnya Michael dan Marlin yang diwanti-wanti oleh ibu mertua. Jadi ternyata firasat dari ibu mertuanya Marlin, ibu Fulana nih ya, yang bilang hati-hati tuh sama Sheila, dia cantik, masih muda, bisa aja dia godain Michael jadi pelakor, itu semua
Benar, pada kenyataannya Michael dan Sheila itu mempunyai hubungan perselingkuhan. Walaupun begitu, perselingkuhannya ini benar-benar rapih banget sampai-sampai Marlene atau Richard, suaminya si Sheila, itu sama sekali nggak tahu. Lalu sengaja Sheila menggunakan penyamaran di balik penyamaran untuk mengubah bentuk tubuhnya supaya dia kelihatan seperti laki-laki. Dan rencananya ini terbukti berhasil karena Joseph, teman-temannya, dan juga detektif Harrison itu berfokus mencari pelaku yang bentukannya seperti pria yang menggunakan kostum badut. Nah, setelah selesai menembak Marlene, Sheila langsung masuk ke tahap 2 dari rencananya, yaitu mencari alasan-alasan untuk menceraikan Richard. Walaupun begitu, Sheila nggak bisa langsung PDKT ke Michael karena pertama nih ya, Michael masih berkabung, dia menyesal dan merasa bersalah karena Marlene meninggal dunia. Lalu yang kedua, kalau Sheila langsung PDKT ke Michael, dia bakalan dicurigain banget sebagai pelaku. Dan mau gak mau, dia mesti menunggu waktu yang lama supaya kasusnya mereda. Dan ditambah lagi yang ketiga, Michael masuk penjara perkara aktivitas ilegal di dealer mobilnya. Ya udah deh, mau nggak mau, Sheila dengan setia tuh menunggu Michael keluar dari penjara. Nah, begitu Michael keluar dari penjara dan pindah ke kota Virginia, Sheila diam-diam ikutan juga. Pas ini Sheila melancarkan tahap terakhir dari rencananya, yaitu menikah dengan Michael. Tapi tidak sebagai Sheila, melainkan sebagai orang lain. Jadi pada saat Sheila ikutan pindah ke Virginia, dia kayak buat skenario kalau dia nggak sengaja ya ketemuan dengan Michael. Jadi pas Sheila ketemu dengan Michael, Sheila kayak basa-basi gitu, kayak, "Hai Michael, kamu pindah ke sini juga ya? Wah, kebetulan banget nih kita ketemuan nih." Michael takjub juga dong karena tumben-tumbenan nih gue ketemu sama selingkuhan gue di kota Virginia. Nah, pada ketemuan ini mereka ngobrol dan curhat-curhatan dong. Michael bilang kalau dia pindah ke Virginia karena ingin move on dan membuat baru lagi kehidupannya. Sheila juga bilang kalau dia pindah ke kota ini karena ingin move on juga, karena habis cerai itu sama Richard dan ingin melupakan masa lalunya dengan menjadi orang baru di kota yang baru. Nah, cara Sheila menjadi orang baru adalah dia menyamarkan nama aslinya menjadi Debbie dan juga mengubah gaya beserta warna rambutnya. Michael tidak menaruh curiga sama sekali dengan kelakuannya Sheila yang mengubah identitasnya karena dia paham kasus penghabisannya Marlene kemarin itu mempengaruhi banyak kehidupan orang. Ya udah deh, seiring berjalannya waktu, Sheila aka Debbie ini PDKT terus tuh sama Michael, tapi juga pelan-pelan banget. Begitu terus bertahun-tahun mereka berteman sampai-sampai mereka berpacaran dan ujung-ujungnya menikah. Tanpa Michael ketahui kalau wanita yang dia nikahi ternyata adalah orang yang menghabisi istrinya sendiri. Bisa dibilang rencananya Sheila aka Debbie ini beneran long term banget sampai-sampai menghabiskan waktu 12 tahun, tapi terbayar tuntas. Sampai pada tahun 2013, pada saat detektif Fulan membuka kembali kasus penghabisannya Marlene, dia periksa lagi dong kasusnya. Detektif Fulan sengaja tuh memfokuskan kasusnya Marlene ke Michael karena dia punya firasat. Mungkin nih ya, emang benar pelakunya bukanlah Michael, tapi bisa jadi dia adalah sumber mata angin dari badai di kasusnya Marlene. Dan bener banget ketika Fulan menginterview salah satu karyawan restoran yang burgernya Michael, si karyawan itu menunjukkan satu foto di mana Debbie atau Sheila itu berpakaian seperti badut pas foto Halloween. Ya udah deh, supaya dugaan detektif Fulan memiliki bukti yang valid, dia meminta sang karyawan untuk diam-diam mengambil sisa-sisa rambutnya Debbie atau Sheila. Dan begitu sisa-sisa rambut ini dicocokkan ke dua helai rambut yang ada di mobil sedan 23 tahun yang lalu, hasilnya adalah cocok. Debbie aka Sheila aka badut misterius itu langsung ditangkap atas kasus penghabisannya Marlene dengan motif cinta atau selingkuhan. Akibat perbuatannya, pengadilan menjatuhkan hukuman 12 tahun kepada Sheila. Di lain pihak, sampai saat ini tidak ada bukti yang valid mengenai keterlibatannya Michael terhadap kasus penghabisannya Marlene. Dikarenakan tidak ada bukti, Michael masih dianggap tidak bersalah, bahkan juga bersaksi kalau dia sama sekali tidak tahu menau perihal rencana panjangnya Sheila.
Apa gua mulai jualan mobil bekas ya supaya bisa punya banyak duit?